Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MIPI, saya Nuha Alia Dewanti Malik dari kelas 4 Smart Tafid. Ada yang tahu nggak hari ini saya dengan siapa? Beliau adalah tokoh yang menurut saya cukup mengagumkan. Beliau adalah selaku pemimpin redaksi Nugres. Beliau adalah Bapak Khidir Amrullah. Sugeng Rawu Bapak. Oke, Mbak Alia. Pak, izin bertanya ya. Ngomong-ngomong soal santri, kenapa sih Pak Khidir Gresik disebut kota santri? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Pertama, Alia, saya ucapkan terima kasih atas khususnya kepada MIPI Media, juga Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Putri Trate yang berkesempatan yang pada kali ini mengundang Nugres Media untuk kolaborasi podcast dengan MIPI Media. Ini pengalaman baru kami di Nugres dengan host cilik ya. Sangat luar biasa. Ini merupakan momentum yang istimewa di Hari Santri tahun 2024. Oke, tadi pertanyaannya tentang apa? Ngomong-ngomong soal Hari Santri, kenapa sih Pak Khidir Gresik disebut kota santri? Ya, kenapa Gresik disebut sebagai kota santri? Jadi Kak Alia, di Gresik itu kita tahu bahwa menjadi salah satu titik penyebaran Islam, dakwah Islam. Dimulai dari Nyai Fatimah binti Maimun di era awal, lalu kemudian di era Wali Songo ada Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ada Mbah Raden Santri yang letaknya di perkotaan makamnya. Juga ada bersemayam pula di Kabupaten Gresik ini Kanjeng Sunan Giri. Lalu kemudian para Wali Songo ini juga melakukan penyebaran ajaran Islam dan pondok pesantren, katakanlah pondok pesantren itu juga merupakan para santri yang secara berkelanjutan dari para Wali Songo tadi, para aulia. Jadi aulia ini merupakan guru pertama. Lalu turun temurun para santrinya itu membuka pondok pesantren. Jadi begitu. Jadi itulah yang kemudian kenapa sih Gresik itu kok sebagai kota santri? Kok disebut sebagai kota santri? Karena memang Gresik itu tahu nggak julukannya Gresik apa saja? Kota industri, kan? Karena ada pabrik, ya. Ada kota pudak. Kamu pernah makan pudak nggak? Pernah ya, itu kota pudak. Terus ada kota wali. Kenapa kok disebut kota wali? Karena memang ada makamnya para waliullah di sini. Tadi yang sudah saya sebutkan. Itu Kak Lia. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Santri di Indonesia kan sangat banyak. Apa sih Pak peran santri di Indonesia? Iya. Untuk tema Hari Santri, kamu tahu nggak? Yang tema Hari Santri tahun 2024 ini itu, kalau kamu nggak tahu, tak kasih tahu ya. Jadi tema Hari Santri tahun 2024 adalah menyambung juang, merengkuh masa depan. Jadi alhamdulillah Alia, santri di Gresik itu saat ini itu sudah berkontribusi dalam berbagai macam sektor.
santri tidak hanya belajar tentang agama saja, tapi juga memiliki kemampuan di bidang yang lain. Banyak santri yang rata-rata banyak santri yang jadi pemerintah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil rakyat atau DPR, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Jadi sudah hampir mengisi di seluruh sektor. Ada yang jadi dokter. Makanya Alia cita-citanya apa? Jadi profesor sama jadi ustazah. Nah, supaya jadi ustazahnya bener kan harus apa? Harus nyantri kan ya? Ya, harus belajar ilmu agama supaya nanti yang disampaikan juga tepat. Jadi santri sudah banyak berkontribusi terhadap negeri kita. Kenapa sih kok ada hari santri? Itu karena memang ada resolusi jihad yang dalam sejarahnya adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 17 Agustus itu ya, itu kan akan ada serangan lagi, ya kan? Akan ada serangan lagi, dan untuk menangkal itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memberikan fatwa. Hei para santri, mari kita pertahankan, kita bela negara kita ini untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jadi kalau nggak ada Hasyim mungkin kita juga belum tentu merdeka. Berarti sangat berperan ya? Sangat berperan. Jadi bahkan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Jadi makanya pondok pesantren itu sebagai salah satu produk santri itu merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jadi sebelum ada kayak gini nih, sebelum ada madrasah gini, itu awalnya dulu orang ngaji alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho gitu ya. Ya dari dari pondok pesantren, dari surau-surau, langgar-langgar. Makanya kemudian di Gresik kota, di perkotaan Gresik ada namanya Langgar Sawu. Itu yang juga kemudian peninggalan para wali, peninggalannya yang konon merupakan peninggalannya Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim Langgar Sawu. Dan hampir bentuknya sama. Jadi langgarnya tempat ibadah, terus ada kayak menaranya untuk azan gitu. Juga untuk azan, juga dalam prosesnya itu dalam dalam kemerdekaan itu juga untuk mengintip musuh dari menara itu. Oh, ada serangan gitu. Jadi langsung ngasih tahu. Itu. Oh ya gitu ya Pak. Jadi Pak Khidir, ya? Kita di Minutrate Putri ini kan sekolah formal ya Pak. Jadi ada tips nggak Pak biar adat dan perilaku kita seperti santri? Ya. Yang paling penting dari santri itu bukan pernah mondok gitu, enggak. Sekarang itu ini terus berkembang. Artinya bahwa ya memang kalau kepengin jadi santri ya harus mondok. Tapi yang paling penting ditekankan para santri itu adalah apa sih? Yang paling penting adalah value, nilai. Tahu nggak value, nilai-nilai yang dimiliki oleh santri. Apa sih? Yaitu adalah akhlakul karimah, etika, attitude ya, sikap. Terus akhlak yang baik. Contohnya akhlak yang baik itu apa? Misalkan berbahasa yang halus, bertutur kata yang halus, bergaul dengan baik, ya kan? Tidak berkata-kata yang tidak dengan intonasi yang menyakitkan, menggunakan kata-kata yang kotor, ya. Terus kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghormati guru, menghormati orang tua, ya. Terus tidak menyergah mereka. Menyergah itu bantah, ya kan. Sekarang itu kan sekarang itu kan perkembangan teknologi nih, digital kan, di era digital sekarang itu.
Jadi Alia, di era digital itu kita itu menghadapi tantangan yang begitu besar. Salah satunya adalah pengaruh teknologi. Teknologi itu bermata dua, bisa positif, bisa negatif. Bagi yang tidak bisa memfilter, maka dia akan juga terpengaruh oleh dampak negatif. Contohnya adalah cara berpakaian. Karena memang anak-anak muda sekarang suka K-pop ya, suka Korea gitu ya. Lalu kemudian gaya berpakaiannya dia gaya ikut Korea, pakai baju yang kayak terlihat, ya kan? Kayak kelihatan auratnya, ya kan? Pakai rambut yang disemir, itu kan, ya itu bukan corak santri, tapi itu corak dari budaya luar. Budaya santri ya pakai jilbab, pakai baju yang tidak ketat atau baju yang berbusana muslim, itu ya corak santri. Itu tadi ya, yang pertama adalah cara kita bergaul dengan bahasa yang baik, yang kedua adalah cara berbusana kita itu yang baik. Terus kita tipsnya juga apa ya, kita suka dengan ilmu. Santri itu cirinya adalah suka dengan ilmu apa saja dia suka. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja, artinya apakah itu teknologi, apakah itu ilmu agama, apakah itu ilmu umum, ilmu apa saja yang baik ya, ilmu apa saja yang baik loh ya, maksud saya ya, itu yang akan dipelajari. Jadi santri itu adalah orang yang haus, orang yang suka menuntut ilmu, haus akan ilmu. Makanya siapa sih yang datang ketika ada kayak pengajian itu? Ya para santri. Ada khol itu ada ceramah. Nah ini salah satu contoh corak di Gresik itu. Kenapa kok disebut kota santri? Karena memang di Gresik itu ada khol. Ada khol itu banyak sekali. Hampir ada kholnya Habib Bakar Assegaf, ada kholnya Sunan Giri, kholnya Sunan Maulana Malik Ibrahim, belum lagi kholnya masyayikh. Masyayikh itu para kiai-kiai pendiri pondok pesantren. Itu hampir kita sering temui khol itu terjadi di Gresik, mengenang kematian sebagai bentuk balas jasa para santri kepada para masyayikhnya yang sudah membimbing secara ruhani, mengajarkan agama, itu bimbingan ruhani. Nah, Pak Khidir, ya. Jujur ya, saya kan pengen mondok. Apa sih menurut Bapak pondok yang bagus dan seperti apa sih pondoknya? Ya, jadi pondok mana saja yang bagus adalah menurut Pak Khidir ya. Menurut Pak Khidir, pondok yang bagus adalah pondok yang didirikan oleh para masyayikh, para kiai-kiai sepuh. Banyak sekali, saya nggak menyebutkan pondok apa, tapi pondok yang didirikan oleh para ulama NU ya, yang eksis sampai hari ini. Banyak sekali pondok itu. Terus yang kedua adalah pondok yang bagus itu adalah pondok yang ramah terhadap santri. Sekarang itu pondok yang baik itu adalah pondok yang maju, itu adalah yang ramah terhadap santri, yang dilengkapi dengan lembaga pendidikan umum. Jadi nanti Alia kalau pengen mondok ya juga harus dipastikan harus ada madrasah sanawiyahnya, ada SMP-nya. Nanti kalau kamu mondok kalau nggak ada madrasah sanawiyahnya sama atau SMP-nya nanti jauh misalkan, kan kasihan. Jadi pesantren yang bagus adalah pesantren yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga umum yang menunjang proses pendidikan Alia sebagai seorang santri. Terus yang kedua adalah tadi ya, didirikan oleh masyayikh, terus memiliki lembaga pendidikan umum. Juga yang ketiga adalah mengajarkan kitab-kitab atau turos ya. Turos itu kitab kuning yang memang dipelajari oleh para ulama-ulama terdahulu, melestarikan kitab-kitab itu. Karena kita tahu bahwa
kitab-kitab tersebut juga banyak memberikan pemahaman seorang santri menjadi bisa menjadi sosok yang toleran. Jadi sebagai santri yang selain dia agamis, selain dia itu religius, dia juga cinta terhadap negara, juga tidak ekstrim ya. Kan ada itu kan kan ada itu ajaran-ajaran yang radikal, yang sangat keras sekali. Nah, pondok-pondok pesantren yang di Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantrennya NU itu nggak ada yang mengajarkan itu. Jadi beda sekali. Jadi suasananya itu beda. Terus itu karena memang faktor kurikulumnya juga gitu. Makanya sekarang itu ada kayak kebijakan dari pemerintah terbaru itu tentang ada kurikulum pendidikannya jelas. Terus ada di undang-undang pesantren diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah turut terlibat dalam pengelolaan pesantren. Begitu, Alia. Oke. Tapi saya tanya ya, kira-kira kamu itu kamu melihat Gresik ini masih cocok nggak disebut kota santri? Menurut kamu? Cocok. Apa alasannya apa? Karena kan kan masih kayak banyak orang yang berdatangan ke sini kan buat ziarah, terus buat lihat-lihat ada apa di sini. Acara-acara keagamaan gitu ya? Hall gitu-gitu. Ya gitu. Ya, makanya kemudian kita perlu, tentunya yang kita tekankan adalah kita perlu untuk merawat Gresik sebagai kota santri. Ini merupakan tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab pondok pesantren, tapi juga tanggung jawab kita semua, generasi penerus. Jadi nanti Alia harus dimulai, misalkan kalau Pak Hidir kan misalkan di media Nugres ya. Kenapa sih Pak Hidir kok di Nugres? Karena Pak Hidir nyaman memberitakan ada kegiatan pondok pesantren, ada kegiatan warga NU yang itu memang corak kebudayaannya itu sangat khas gitu. Jadi itulah yang membuat, jadi berusaha merawat kota Gresik sebagai kota santri dengan bidang kita masing-masing. Kalau kalian misalkan di MIPI ya, di Minutrate Putri ya, maka harus dimulai di kelas itu bagaimana dimulai di kelas, artinya dengan teman bagaimana pergaulannya, saling mengingatkan ke teman, sikapnya. Ya, itu kita mulai menjadi seorang santri. Jadi santri itu nggak harus mondok dulu, ndak. Itu kata Gus Mus ya. Yang santri adalah orang yang punya perilaku sebagai seorang santri. Karena memang tidak sedikit karena ada juga yang pernah mondok tapi akhlaknya juga tidak santri gitu. Ada juga sih oknum-oknum yang begitu ada. Jadi makanya kemudian itu tanggung jawab kita semua bahwa kita harus berupaya merawat kota Gresik sebagai kota santri melalui cara kita masing-masing. Misalkan di MIPI punya Jumat Kromo ya. Program Jumat Kromo itu bagus, artinya untuk membudayakan santri untuk bersikap santun kepada para guru, kepada teman-teman. Itu praktik baik yang bisa dilestarikan. Praktik baik yang bisa dilestarikan sebagai salah satu bentuk atau salah satu wujud dari seorang santri gitu. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Kak Alia dari pembicaraan kita siang ini? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan? Gimana sih caranya untuk merawat Gresik sebagai kota santri itu gimana tadi? Caranya adalah dengan kita menjaga sikap, menjaga sopan santun, terus menjaga silaturahmi. Oke. Terus gaya hidup ya,
Ya, gaya berpakaian, terus dari itu ya beberapa ya, caranya. Mungkin kalau sudah bisa dipahami, mungkin teman-teman rekan-rekan kita, rekan-rekan MIPI juga akan, insya Allah akan paham ya. ya, Cukup kira-kira untuk podcast kita? cukup hari ini. Ya, untuk yang terakhir saya sampaikan terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah ya, Kepala Madrasah MIPI yang sudah memberikan kesempatan, Pak Purwanto dan para Dewan Guru yang sudah mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih kepada Kak Alia yang sudah ngasih kesempatan dan pertanyaannya yang tajam-tajam saya sampai kewalahan jawab. Mungkin itu Kak Alia atas kesempatan yang diberikan oleh tim MIPI Media. Demikian podcast bersama pemimpin redaksi Nugras. Semoga kita menjadi santri yang menjaga ajaran Aswaja dan menjaga keutuhan NKRI. Selamat Hari Santri Nasional, menyambung juang, merengkuh masa depan. Next, kita undang siapa lagi ya? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.